Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya bersama saya Askaya Devanadin dan rekan saya Alicia Amanda yang akan membawakan berita untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang memiliki gejala seperti influenza yang baru-baru ini dilaporkan menyebar di Cina kini telah terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Human Metapneumovirus atau HMPV sudah masuk ke Indonesia. Diduga, sejumlah pasien yang ditemukan korbannya anak-anak. Berdasarkan pernyataan resmi dari juru bicara Kemenkes Widiawati, dalam pernyataannya membenarkan jika kasus HMPV sudah masuk di Indonesia dan menjangkit inspeksi saluran pernapasan kepada anak-anak. Gejalanya sama seperti flu, namun masyarakat tidak perlu khawatir sebab kasus HMPV di Indonesia sudah ada sejak 2001. Kemenkes Budi Gunadi juga memberikan pernyataan bahwa HMPV bukan virus baru dan sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. HMPV ini ada di Indonesia. HMPV ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Ya, kalau dicek apakah sekarang ada? Ada. Mungkin teman-teman juga yang ada di depan saya ini kalau dicek ada juga yang kena kalau batuk-batuk. Ya, saya sendiri melihat kemarin beberapa data karena iseng juga melihat datanya. Coba tarik beberapa lab, ada nggak data anak-anak yang pilek yang kena HMPV ada. Masyarakat diimbau agar tidak panik dengan HMPV karena bukan virus yang mematikan seperti bahayanya COVID-19. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, mencuci tangan, memakai masker saat sakit, dan segera konsultasi dengan dokter jika dirasa muncul gejala yang mencurigakan. Berlanjut ke berita selanjutnya, pemirsa. Pasar Jatinegara adalah pasar tertua di Jakarta yang kini telah sepi pembeli. Pasar legendaris di daerah Jakarta yang kerap dikenal sebagai pasar master ini sudah jarang dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini membuat omset para pedagang pun terus menurun sehingga terus merugi. Untuk melihat seperti apa keadaan pasar Jatinegara saat ini, kini rekan kami Chandra Hadi telah berada di lokasi. Ya, silakan Chandra. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Jatinegara atau biasa disebut Pasar Master, Kota Jakarta Timur. Pasar ini adalah salah satu pasar tertua di Jakarta yang kini dari waktu ke waktu sedang mengalami penurunan pembeli sehingga pasar ini terlihat sepi. Penyebab dari penurunan pembeli ini yaitu dikarenakan era digitalisasi yang dimana banyak pembeli lebih memilih berbelanja di e-commerce dibandingkan turun langsung ke pasar untuk membeli barang. Menurut informasi dari para pedagang, pasar ini sepi dari sebelum pandemi COVID-19 dan bahkan di hari-hari besar seperti Hari Raya Lebaran, Natal, dan bahkan Tahun Baru, pasar ini masih terlihat sepi pembeli. Akibatnya banyak pedagang di pasar ini kehilangan omset sebesar 70-80%. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan pedagang di Pasar Master Jatinegara ini yang turut merasakan perubahan signifikan yang tadinya pasar ini terlihat ramai dan sampai sekarang terlihat sepi. Kurang lebih sih udah jalan 4 tahunan. Ya kalau dulu masih zaman-zamannya Covid, kita masih enak-enaknya cari uang juga gitu. Kalau untuk sekarang sih udah berkurang. Kira-kira perbedaan omsetnya seberapa besar sih Pak? Kalau masih di zamannya Covid itu kita dalam sehari bisa dibilang ya untuk cari sehari 10-15 juta masih dapat. Tapi kalau untuk sekarang bisa dibilang nyari 500.000 sampai 1 juta aja kurang gitu. Ya untuk masalah pasar sendiri sepinya itu karena faktor dari online. Seperti itu, online yang merusak dari pasaran di pasar ini. Ya solusinya cuma satu ya, kalau bisa untuk pemerintah tolong ditinjau langsung ke lapangan seperti di pasar, pedagang-pedagang, mau yang pedagang kecil mau yang besar. Intinya satu, kalau bisa sih online harus dipertimbangkan lagi karena benar-benar menjatuhkan ekonomi yang ada pedagang di pasar ini gitu. Ya pesan untuk sesama pedagang ya kita mencoba berusaha, tapi sekuat-sekuatnya berusaha. Kalau kita tetap kalah sama online tetap nggak bisa gitu. Ya pesannya satu untuk pemerintah untuk ditinjau langsung ke lapangan seperti apa kondisi yang ada di Jatinegara ini. Mudah-mudahan kan bentar lagi juga bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ada perubahan lah gitu ke depannya lagi di tahun 2025 ini gitu sih. Banyak, perbedaannya banyak. Dari mulai tahun berapa ya? Dari tahun 2004
2004 ya, 24 ya. Jadi nyampe sekarang tuh pasar mulai sepi karena susah pengunjungnya gitu ya. Dari grosir itu pasar udah nggak ada pengunjungnya sama sekali. Sebenarnya ngecer pun agak susah sekarang ini. Ya kalau nominal omset sih insya Allah ya alhamdulillah gitu ya. Ya nominal ya sekian ya omset ya sekitar 50 juta, 70 juta gitu nyampe. Tapi kalau sekarang ini ya nominal paling ya 10 juta, 15 juta pun itu alhamdulillah. Jauh, turunnya lebih dari 50%. Karena pengunjungnya udah nggak ada. Masalah utama pasar sepi ini karena karena apa ya? Karena ini sekarang krisis global kali ya. Jadi kebutuhan orang itu bukan karena soal belanja ginian gitu ya. Jadi kebutuhan orang tuh kayak semacam kayak sembako gitu. Sembako pun sekarang pun sepi kan. Jadi orang nominal ya kalau masalah yang begini jadi nggak masalah tiap hari dipakai gitu kan. Jadi orang membutuhkan lebih sembako gitu ya. Kalau pemeran ya biar pasar pengen rame lagi gitu bagaimana gitu ya. Karena di sini sekarang hari-hari ini aja begini, kebanyakan bengong gitu. Kalau karyawan kan kalau bengong, kebanyakan bengong ngopi apa gitu kan. Jadi kan kebanyakan pengeluaran gitu ya. Kalau nominal sih pengen sih pasar biar normal lagi kayak dulu gitu. Jadi cari uang agak gampang gitu enak ya. Kalau pertahanan sih kalau saya sih dari dulu kan kerja dagang di sini. Jadi ya alhamdulillah saya sih pengen maju lagi dagang di sini gitu. Lebih pengen maju daripada yang sekarang ini banyak turun anjlok jauh. Bahkan banyakan pedagang pada bengong semua. Ya kalau saya sih pesannya sih pengennya pengen dinormalin kembali aja gitu. Masalah krisis ekonomi ini pengennya dinormalin. Jangan sampai gitu orang-orang itu dagang tuh jadi banyakan gulung tikar. Tadinya karyawan 5 orang jadi tinggal 1. Nyari laris pun susah sekarang. Ini sekarang ini pada sepi begini tuh. Pengunjung hanya lewat aja. Dengan informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alicia Amanda dan rekan saya SK Devanadin beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.